Kemudian generasi ketiga adalah SEM, Structural Equations Model. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, di dalam SEM nanti kita mengenal istilah variabel yang nanti namanya laten variabel. Nih, ada istilah laten variabel atau variabel laten. Apa itu variabel laten? Ya, variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Oleh karena itu dia membutuhkan indikator-indikator, ya, membutuhkan indikator-indikator, sejumlah indikator, satu atau lebih indikator, ya, agar variabel tadi itu bisa diukur, gitu ya. Jadi dia sifatnya nggak bisa diukur secara langsung. Beda dengan misalnya suhu tubuh, itu bisa diukur secara langsung. Tinggi badan, itu bisa diukur secara langsung. Berat badan, itu bisa diukur secara langsung. Besar penghasilan, itu bisa diukur secara langsung. Konsumsi obat, bisa diukur secara langsung. Physical activity, bisa diukur secara langsung, gitu ya. Aktivitas minum kopi, bisa diukur secara langsung, ya. Tetapi akan ada banyak variabel yang nggak bisa diukur secara langsung. Contoh kepuasan, gimana ukurnya? Ada nggak termometernya? Ada nggak metriknya? Nggak ada. Motivasi, ada metriknya? Ada kilogramnya? Ada derajat Celciusnya? Nggak ada. Ya, kepuasan, motivasi, sikap, gitu ya, perilaku, ya kan, dan seterusnya. Itu nggak bisa diukur secara langsung. Nah, sehingga di dalam uji statistik ini kemudian dikenal sebagai laten variabel. Variabel yang nggak bisa diamati atau nggak bisa diukur secara langsung, nggak ada metriknya, gitu ya. Nah, oleh karena itu membutuhkan yang namanya indikator. Nah, dari gambar yang sederhana ini ada Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, Y1, Y2, Y3, Y4 ini adalah variabel yang laten tadi itu. Ya, meanwhile, sementara itu yang X-X-nya ini, kiri kanannya ini adalah indikatornya. Gitu ya. Adalah indikatornya. Nah, nanti di dalam SEM, variabel-variabel yang terlibat ada dua jenis terminologinya, ya. Yang pertama adalah exogenous, ya, laten variabel atau variabel laten yang eksogen, dan yang kedua adalah endogenous, ya, variabel laten yang sifatnya endogen. Jadi ada eksogen, ada endogen. Nggak ada lagi terminologi independent dependent. Udah goodbye. Ya, di generasi ketiga ini di SEM nggak ada lagi terminologi independent dependent, nggak ada. Yang ada adalah eksogen dan endogen. Ya, eksogen dan endogen. Gitu ya. Nah, perhatikan gambar ini ya. Kalau dari gambar ini Y1, Y2 itu adalah eksogen. Y1, Y2 itu adalah eksogen. Meanwhile, Y3 dan Y4 adalah endogen. Nah, dari gambar ini Anda bisa tahu kalau begitu yang namanya eksogen, lihat panahnya, tidak ada panah ke arahnya. Yang ini jangan dilihat ya. Panah ke arahnya itu yang sama-sama laten ya. Ini indikator, indikator, ini laten, 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 laten. Ya. Nggak ada panah ke arah Y ini. Ya, orang-ono panahnya ya. Nggak ada panah ke arah Y ini ya. Nggak ada panah ke arah Y ini, nggak ada. Gitu ya, nggak ada. Nih, ya. Nggak ada. Jadi dia berarti mempengaruhi variabel laten lainnya, maka dia eksogen. Meanwhile, endogen itu adalah dia dipengaruhi. Lihat, Y3 dipengaruhi oleh Y1 dan Y2, maka Y3 endogen. Y4 juga endogen. Kenapa? Dia dipengaruhi oleh Y3. Jadi Y1, Y2 adalah eksogen, sementara Y3 dan Y4 adalah eksogen. Gitu ya, paham ya sampai di sini ya. Jadi di dalam SEM nanti path modelnya, model lintasannya itu nanti melibatkan variabel laten. Apa itu variabel laten? Variabel yang nggak bisa diukur secara langsung, nggak ada metriknya. Ya, sehingga gimana untuk ukurnya? Menggunakan yang namanya indikator. Ya, mana indikator? Ini nih, indikator. Jadi X1, X2, X3 adalah indikator
daripada Y1, X4, X5, X6, ini contoh ya, ini contoh. X4, X5, X6 adalah indikator dari Y2, X7, X8, X9 adalah indikator dari Y4, Y3, dan X10 adalah indikator. Jadi, ada yang multi item seperti Y1, Y2, dan Y3, ada yang single item indicators, ya, yaitu Y4. Ya, dia single item sendirian, gitu ya indikatornya. Gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristik kunci daripada PLS SEM. Ya, karakteristik kuncinya. Jadi SEM itu nanti akan ada dua jalur ya, akan ada dua tipe, akan ada dua jenis, akan ada dua kelompok SEM itu ya. Yang pertama adalah CB SEM, CB SEM, singkatan dari covariance based SEM, dan yang kedua adalah VB SEM, variance based SEM ya. Nah, yang VB SEM, variance based SEM, dikenal juga PLS SEMs. Ya, jadi dalam buku ini nanti kalau Anda mendengar PLSM adalah VB SEM, gitu ya. Nah, di dalam PLSM atau VB SEM, ini karakteristiknya, perhatikan, ada beberapa karakteristik. Yang pertama terkait data, datanya ya, perhatikan. Jadi dari karakteristik ini nanti Anda akan mengetahui kapan pakai VLSM, kapan pakai CBSEM. So, nggak boleh asal-asalan gitu ya. Harus sesuai kaidah. Nah, kaidah ini Anda bisa lihat dari key karakteristiknya, dari tabel berikut ini, gitu ya, karakteristiknya. Oke, terkait karakteristik yang pertama adalah terkait datanya. Perhatikan, terkait datanya nih. Terkait datanya, perhatikan. Aspek yang pertama adalah sample size, ukuran sampel responden. Ya, nanti kan Anda melakukan pengambilan data itu melalui responden. Nah, responden itu menjadi sample size. Nah, lihat yang pertama, ya. Neglect table identification issue with small sample size. Nah, jadi nggak masalah SEM itu kalau ukuran sampelnya kecil, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, beda dengan CBSEM, sampelnya harus besar, gitu ya. Kemudian, achieve high level of statistical power with small sample. Jadi, meskipun sampelnya kecil, PLSM ini tetap tangguh, gitu ya. Statistical power-nya tetap terpenuhi, gitu ya. Lah, terus kalau sampelnya gede gimana? Nggak boleh ya, justru tambah boleh, gitu loh. Kalau sampel kecilnya aja oke, apalagi yang gede, lebih oke lagi. Maka larger sample size increase the precision, i.e. konsistensi. Jadi kalau sampelnya gede ya lebih bagus lagi hasilnya. Gitu ya. Jadi dari sisi sample size ya PLSM itu oke ya. Tangguh ketika sampelnya kecil. Terus kalau sampelnya gede gimana? Ya lebih oke lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, distribution ya, penyebarannya penyebarannya. No distributional assumption. Nggak perlu tuh ya. Kan nanti Anda ngumpulin data, ya toh? Data tadi itu you don't have to check whether your data distributions follow normal distribution or not. No, you don't have to check it first. Karena di dalam PLSM there is no assumption needed to be complied ya regarding data. Mau nanti datanya berdistribusi normal atau enggak, don't care ya, don't care, nggak ngaruh. Beda dengan CBSEM, kalau CBSEM al-wajibu datanya mengikuti distribusi normal, gitu ya. Tetapi walau bagaimanapun ya, meskipun demikian, gitu ya, di dalam ini ada punya kelemahan. Nggak mungkin dong dia sakti mandraguna, gitu ya. Tetap ada kelemahan. Apa kelemahan ini? Influential outliers and collinearity may influence the results. Ya, kalau ada outlier, outlier itu pencilan, data yang ngacir sendirian, data yang beda sendirian, gitu ya, atau collinearity, maka dia bisa mempengaruhi hasil, but not always ya, nggak wajib ya, kadang mempengaruhi. Jadi di sini kelemahannya. Oke, kemudian missing values. Missing value itu adalah data yang kagak ada isinya. Jadi misalnya Anda punya 10 variabel, di dalam satu responden ada satu variabel yang nggak ada isinya. Itu namanya missing value. Ya, nilai yang hilang.
Gimana kalau ada nilai yang hilang, data yang hilang gitu? It's okay, no problemo ya. Karena dia highly robust, masih tetap tangguh ya, masih ibu tangguh meskipun ada si missing value, tetapi tetap disyaratkan kalau bisa jangan lebih dari 5%. Jadi maksimal 5%. Kalau di atas 5% ya meong. Ya bukan cuma dia, semuanya juga meong kalau ada missing value. Semua statistical test, statistical examination adalah meong ya kalau ada missing value karena ada informasi yang hilang gitu ya. Tapi si SAM PLS ini still oke okay, ya asal jangan melampaui 5% gitu ya. Kemudian skala pengukurannya piye? Skala pengukurannya itu kan ada 4 variabel ya, nominal, ordinal, interval maupun rasio. Nah, si CMPLS ya, dia oke tuh tetap bisa bekerja baik dengan interval atau rasio maupun ordinal. Jadi kalau nominal udah goodbye ya, kalau nominal udah goodbye, nggak bisa ya. Semuanya juga nggak bisa. Nah, dia meskipun nanti rasio atau interval oke, ordinal pun masih oke, gitu ya. Berikutnya, secara model sekarang ya, secara model ya. Jumlah item dari setiap konstrak. Nah, ini ada istilah baru namanya konstrak. Apa itu konstrak? Konstrak itu nama lain dari variabel. Interchangeable. Jadi kalau Anda dengar istilah konstrak, itu adalah variabel. Ya, konstrak itu variabel. Nama lain dari variabel. Nanti di dalam SAM, another name, another call, another terms for variable is construct. Gitu ya. Construct. Jadi kalau dengar kata construct, apa itu? Variabel. Gitu ya. Number of item in each construct. Item itu berarti indikator. Gitu ya. Nah, di dalam SAM PLS, it is okay. Mau single maupun multi. Kayak yang tadi tuh nih. Ini kan multi, ini single. Masih oke. Nggak ada masalah. Gitu ya. Berikutnya relation, ya relation between construct and their indicators. As you can see here, ya relationnya pie. Relation itu adalah dari indikator ke variabel atau dari indikator ke construct atau dari item ke construct. Gimana relationsnya? Ada dua jenis relations, ya ada dua jenis relation. As you can see here, based on the directions of the row, ya perhatikan panahnya. Ada yang panahnya dari indikator ke variabel Y1, lihat Y1 dan Y2, lihat sama ya arah panahnya yo. Dari indikator ke variabel. Ya, sama panahnya. Meanwhile, ya meanwhile yang ini yang Y3 panahnya dari Y3 ke kok Y3. Panahnya dari variabel ke indikator. Beda ya. Y1 Y2 sama tuh relations between indicator and its construct sama ya. Dari indicator to construct. Meanwhile Y3 ya the directions, the relationship between construct and indicators ya. The directions comes from the construct to the flowing to the indicators. Lihat beda panahnya ya. Nah, kalau yang kayak gini nih panahnya dari sini ke sini, which mean forms. Ya, berarti X1, X2 ini adalah form, membentuk, mewarnai, mempengaruhi. Itu namanya begini nih, forms. Jadi X1, X2 itu form, forming, ya, generates, membentuk, mewarnai Y1. Pula Y2 itu dibentuk oleh X3, X5, dan X6. Tetapi kalau ada panahnya kayak gini, artinya apa? Representations. Ya, representasi. Mewakili. Ya, merupakan. Begitu dia. Ya, wakil. Proksi. Nah, pernah dengar istilah proksi? Ya, berarti X7, X8, X9 adalah proksi. Wakil. Ya, representasi daripada Y3. Gitu ya. Ini kok nggak ada panahnya ya? Ngapain ada panahnya? Oh, sendirian. Berarti dia adalah dia adalah dia. Gitu. Maka nggak perlu ada panah. Paham ya?
Nah, dari relationship ya, relationship between contract and their indicators ya, it is okay mau reflektif maupun formatif. Mahwal reflektif, reflektif itu adalah yang ini nih reflektif namanya nih. Nih, ini namanya reflektif. Reflektif itu berarti arah panahnya dari konstrak ke indikator. Artinya apa? Bahwa mereka ini adalah representasi. Makanya namanya reflektif. Ya, to reflect the construct gitu ya. Tetapi yang kedua adalah mouse-nya kok nggak mau gerak iki piye. Yang kedua adalah formatif. Lihat, formatif. Formatif itu artinya form, membentuk. Mana yang formatif? Nih, lihat panahnya crot, crot, crot. Berarti dia dibentuk oleh ini, dia didikte, dia dicawe-cawe oleh dia. Gitu. Paham ya? Nah, jadi ada dua jenis relationship between contract and their indicators. Yang pertama adalah reflektif, begini. Dan yang kedua adalah formatif. Begini, ingat-ingat panahnya, jangan asal-asalan. Tidak dadangan dalam bercanda, gitu ya. Kemudian model complexity. Dia bisa banyak ya, bisa second order, bisa third order, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini model setup. Nah, ini kelemahan dia. Nggak boleh ada causal loop. Nggak boleh ada, misalnya ini kan gini nih. Panah dari Y3 ke Y4. Nanti ada lagi panah dari Y4 ke Y3. Nggak boleh. Atau dari Y1 ke Y3. Nanti ada panah lagi dari Y3. Nggak boleh bolak-balik. ACDC nggak boleh. Ya, nggak boleh ACDC di dalam SEM PLS. Begitu ya. Paham ya? Oke, berikutnya karakteristik berikutnya model estimation. Ya, objektifnya nanti dia memang objektifnya adalah memaksimais R square. Ya, ingat di regresi dulu, ya kan? Ketika Anda belajar regresi ada R square. Nah, regresi itu adalah mempertinggi R square tujuannya. Pula di SEM, karena dia third generation of linear regression, ya sama diwarisin, inheritance. Ya, tetap R square-nya dia upayakan setinggi-tingginya, sebesar-besarnya. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, kita lanjutkan. Model evaluation, nah ini agak beda. Model evaluation kalau nanti di CB-SEM dia ada model evaluation yang sifatnya overall. Kalau dia nggak ada, ya dia nggak ada yang sifatnya overall. Dia harus satu persatu, gitu ya. Oke, nah ini yang penting nih. Ini yang please keep in mind, please take into considerations when you conducting a research and using spell SMS a main tool, gitu ya. Yaitu apa? Sample size, jumlah responden, ya jumlah responden. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya inget-inget nih, ya. Jangan lupa, ya. Karena kalau Anda nggak inget ini, terus Anda baca tesis senior-senior Anda, either in UIMA maupun di luar UIMA, masih keliru tuh. Ya wajar lah, ini ilmu pengetahuan ada perkembangan. Ya, ini rumusnya. Ini tabelnya, matriksnya. Lihat. Lihat. Di sini akan ada dua parameter, ya, ada dua parameter, ya. P min adalah PET koefisien minimum yang akan dicapai dan significance level alfanya, ya, nilai alfanya ya. Nah, umumnya kalau Anda bingung, riset saya berapa ya alfanya ya, umumnya di set 5%. Ya, umumnya di set 5%, alfanya di set 5%. Yang di tabel ini sampel size-nya ya. Terus nanti Anda mau kira-kira berapa? Dia tetap signifikan gitu ya. Perhatikan nih, lihat. Misalnya nih, yang paling bontot ya, yang paling kecil. 0,41 sampai 0,5. Misalnya kalau 5%, maka minimum sampelnya 25. Perhatikan. Waduh, kalau gitu mah 25 aja, sembari merem. Enggak begitu, ngaco. Ya, lihat, ada efeknya. Nah, ini efeknya, lihat nih. Ini efeknya, ini cara bacanya piye. Lihat nih, harus konsentrasi berat. Kalau cuma dari tabel begini doang, nggak ngerti SEM, belum tentu bisa menarasikan tabel ini nih. Ya, perhatikan. Ini artinya apa? P ini apa gitu ya. PET koefisien. Ya, PET koefisien itu yang ini nanti ya. PET koefisien itu yang ini nanti dari Y1 ke Y3 ini berapa? Ini PET koefisiennya. Garis ini nanti ada PET koefisiennya.
garis ini nanti ada path coefficient, yaitu namanya path coefficient. Ya. Kalau di regresi beta, nilai beta kalau di regresi. Yuk perhatikan. Artinya apa nih kalau Anda 25 nih? Waduh, kalau gitu saya mah 25 aja, biar sambil merem ngambil respondennya. Jangan, nggak boleh. Merem-mereman ngambil responden. Ini efeknya apa? 0,41 itu artinya kalau Anda sampelnya di 25, kemungkinan akan signifikan di 5% asal P-nya ya, path koefisiennya 0,41 sampai 0,5. Kalau path koefisien 0,3 bisa nggak signifikan. Padahal 0,3. Gede itu 0,3. Itu efeknya. Kalau sampelnya kecil. Padahal path koefisiennya 0,3. Kok nggak signifikan, yuk? Lah ya ini karena sampelnya kecil. Karena sampel ini dia akan signifikan pada P-nya segini. Ya, 41 ke atas ya. 41 ke atas. Jadi kalau misalnya Anda kemudian dapat misalnya P-nya, P-min itu path koefisiennya misalnya dapat 0,35, padahal 0,35 itu udah gede banget. Bayangin, 0,35 itu udah gede banget, tapi bisa nggak signifikan. Kenapa? Ya karena 25. Gitu. Kalau pengen 0,35 signifikan, Anda ngambilnya yang atasnya nih 39. Lihat. Pada jumlah sampel 39 orang, 39 responden, ya, maka dia akan signifikan meskipun P-nya di 0,31. Jadi kalau P-nya 0,35 akan signifikan tuh. P-nya 0,37 akan signifikan. Tapi kalau P-nya 0,25 nggak jadi signifikan tuh. Paham ya? Nah, terus gimana kalau supaya even 0,23 aja signifikan? Anda naik di atasnya. 69. Karena di 69, even dia 0,21 akan signifikan. Jadi kalau 0,21, 0,22 ya signifikan. Tapi kalau 0,15 ya nggak jadi signifikan. Jadi kalau Anda pengen nih nanti, ya, path koefisiennya misalnya even 0,15 adalah signifikan pada p-value-nya 0,5%, berapa sampel size? Kalau 0,15 stay signifikan in p-value 0,05. Berapa minimal samplingnya? 155. 155. Begitu caranya. Ya, ini minimal loh ya. Ini minimal. Waduh, saya mau 160 boleh nggak? Ya boleh banget. Ini minimal. Bukan angka fix. Lihat minimum. Artinya kalau Anda nanti nih, waduh, saya pengen even path koefisiennya 0,15 but still signifikan. So you need to at least gather 155 responden minimal. Aduh, saya mau 175, boleh nggak? Ya boleh banget. Saya mau 300, boleh nggak? Itu bukan boleh lagi. Ya, dianjurkan. Jadi ini namanya minimal loh ya. Jangan ditawar. Nawarnya nggak boleh ke bawah. Nah, kalau di atas nawarnya boleh. Saya mau 160 boleh. Saya maunya 145 piye. Ya udah kalau 145 Anda akan nasibnya di sini gitu. Paham ya? Nah, ini nih lihat nih. Zaman dulu tuh sebelum buku ini lahir, ya, sebelum buku ini lahir yang edisi ketiga, masih edisi kedua, dulu sekali gitu ya. Ini nih rule of thumb-nya. Jadi berapa jumlah respondennya? Adalah 10 kali. Lihat, 10 kali, lihat 10 times 10 kali dari panah yang menuju ke sebuah variabel. Jadi kalau misalnya modelnya kayak gini, variabel mana yang panah ke arahnya itu paling banyak? Variabel mana? Yang arah ke dirinya paling banyak? Variabel yang mana? Yang arah ke dalam dirinya paling banyak. Variabel mana? Y1. Enggak dong. Variabel Y3. Y3. Variabel bukan yang ini tutup mata nih, ini ditutup. Yang lihat Y1, Y2, Y3. Nah, Y3 kan? Y3 ada berapa biji? 2. Y1 0. Y2 0. Y3 2. Y4 atau Y4 atau berarti yang paling banyak Y3. So, based on
zaman baheula, ya. Berarti 10 times. Berarti 10 kali. Berarti 10 kali 2. Berapa biji? 10 kali 2. 20. 20. Loh, udah nggak fit lagi tuh. 20 masuk mana tuh? Iya toh? Iya toh? 20 masuk yang ini nih kemungkinan. Tuh, lihat. Lihat, 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 lihat. 20 tuh masuknya kemungkinan yang ini nih. Iya kan? 20 masuk ini kan? Kalau ini udah Ya. tertolak kan? Ini efeknya apa coba? Coba efeknya apa nih? Kalau Anda ngotot di 20, efeknya apa? Hmm, tulis di sini. If you choose this sample size, apa efeknya? Ya, berarti efeknya satu, ya kan? Dua, dua efeknya tuh. Nah, tuh efeknya tuh. Ya, kalau Anda sampel size-nya ini, nih, ada efeknya, ada harga yang harus dibayar. Ya, apa yang harus dibayar? Ya kan? Apa namanya, potensi itu masih potensi ya, nggak harus, bisa jadi apa namanya, bisa nggak potensinya, potensi temuannya satu, jangan satu ya, pakai ini apa namanya, pet coef akan signifikan di alfa 0,1. Tuh, dengan kata lain berarti CI sama dengan berapa? Kalau alfanya 0,1, CI-nya berapa? Berapa CI-nya? Berapa persen? 10. 10%. Tuh, 10%. selain 10 ada jawaban lain. 90, Pak. Nah, itu cerdas tuh. 90. Ayo dong, mahasiswa UI mah harus 90. Gitu. Alfa itu adalah si I 100 dikurangin si I. Ini kan sama dengan 0,1 itu kan sama dengan 10%. Jadi si I-nya ya 100 dikurangin 10. Gitu ya. Tuh, lihat. Ini nanti efeknya apa? Efeknya nilai thresholdnya, T minimumnya adalah berada di lebih besar sama dengan 1,28 tuh. Ngelehoy nggak tuh T minimumnya tuh? 1,28. Ya toh? Kalau alfanya 0,05, T value T minimumnya berapa nanti yang signifikan? Nah, yuk nanti nanti tahu. Nah, kemungkinan yang kedua, potensi atau kemungkinan temuan yang kedua, kemungkinan loh ya masih ya, bisa yes, bisa no ya. Apa kemungkinan yang kedua? Meskipun bisa jadi PET-CoF-nya lebih besar sama dengan 0,41 gitu ya. Meskipun bisa jadi meskipun PET-CoF-nya meskipun PET-CoF-nya bisa jadi tidak signifikan. Ini dia temuannya tuh. Jadi hati-hati Anda ya kalau melakukan pemilihan daripada apa itu namanya, jumlah sampel secara semena-mena, brutal itu namanya. Tuh, hati-hati Anda. Ya enggak? Tuh, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bingung nggak sampai sini? Ada yang bingung? Bingung? Enggak. Ini udah kelas tinggi nih soalnya. Kita lanjut ya. Tuh, 10 times. Hati-hati. Ini udah nggak berlaku tuh 10 times ya. Oke, dah. Saya ceritanya nggak usah terlalu banyak di sini. Nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, ini langkah-langkahnya nih. Nanti ya, langkah-langkah melakukan daripada uji sel.
Ini ada yang perlu saya ceritain nggak? Oh, ini nih, perlu nih. Nih. Yo, saya mau cerita ini dulu ya. Saya mau cerita ini dulu ya. Coba perhatikan nih. Jadi, teman-teman, yo perhatikan, perhatikan, perhatikan. Sam itu ada dua pendekatan. Ya, Sam ada dua pendekatan. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Gitu. Yang pertama disebut CB-SAM. Loh, CB-SAM itu singkatan dari covariance based SAM. Covariance based SAM nggak perlu saya jelasin ya, structural equation model. Saya kecilin dulu 12. Oke, paham ya sampai sini. Yang pertama CB-SAM dan yang kedua adalah VB-SAM. VB, VB atau PLS-ZAM. Loh, si VB itu singkatan dari variance based SAM atau PLS partial least square yang tadi di atas ya di judul kita. Jadi SAM ada dua jenis. Satu, siapa itu tadi? Dua. Oke, dua jenis yo. CB-SAM dan VB-SAM. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti toolnya ya nanti toolnya alat statistiknya tuh ya ada dua nih yang ini nih ada dua yo Amos dan Lisrel ada dua yang terkenal tuh toolnya dua-duanya berbayar tuh ya you have expanse no expand you need lose your money ya karena harus bayar dan ini toolnya banyak ada Smart PLS ada War PLS ada Gesca dan seterusnya ada banyak yang paling terkenal adalah ini ya yang paling terkenal nah yang paling terkenal kita nanti akan belajar itu ya including Jamovi ya Jamovi juga bisa ya Jamovi juga bisa ada Jamovi saya harus tulis dong di sini Jamofrong nah and much more ya nah kapan kita pakai CB-SAM kapan kita pakai VB-SAM tuh saya mau SAM iya mau SAM ada dua yang inikah yang inikah kapan saya ini ini dia aturan mainnya yang pertama ya pertama perhatikan kalau tujuan analisisnya adalah mengetes sebuah teori maka pakai PLS kalau mau uji teori ya kalau mau terkait teori dari sebuah prediksi jadi kita mau memprediksi tuh kita mau melakukan prediksi berdasarkan teori tertentu ya bukan nguji teorinya bukan kita mau memprediksi di mana model prediksinya menggunakan teori tertentu gitu jadi bukan teorinya yang mau kita tes tapi model prediksinya maka pakai PLS ya kalau CB-SAM kalau mau uji teori atau mau mengkonversi teori jadi kalau Anda punya teori ini teorinya bener nggak teori ini berlaku nggak nah pakai CB-SAM tapi kalau Anda don't care teori berlaku apa enggak, tapi Anda punya model prediksi, lalu model prediksinya tadi itu menggunakan teori tertentu, it works apa enggak, pakai PLS. Kemudian, struktural modelnya ini kompleks, termasuk berbagai macam hubungan antar konstruk. Kita tahu hubungan antar konstruk ada dua tadi, toh. Ya, toh. Ada dua kan, yaitu apa? Hubungannya adalah reflektif. Dia reflektif only. Dia reflektif only. Si meong-meong si BSEM tuh reflektif only. Meanwhile, si ini both reflektif and formatif. Yang kemarin. Tadi saya ceritain tuh. Arah panahnya ke arahnya, yang arah panahnya darinya. Ingat yang tadi kan? Jadi kalau CB-SAM dia reflektif only. Meanwhile, kalau si VB-SAM atau PLS-SAM bisa reflektif, bisa
formatif. Jadi nanti kalau di model Anda yang tadi tuh kayak gini, nih nggak boleh pakai CB-SEM. Nggak boleh nih kalau modelnya kayak gini pakai CB-SEM. Why? Karena ada reflektif, ada formatif. Gitu. Jadi kalau ada modelnya kayak gini nih, ada formatif, ada reflektif, gitu ya, maka Anda silahkan gunakan daripada PLS SEM atau VB SEM. Gitu ya. Berikutnya bla 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 bla. Udah itu aja yang paling penting, yang lainnya sama. Jadi pemilihannya ini ya. Pemilihannya ini ya. Sama apa lagi tadi? Sampel size. Oh yes, sampel size. Ini ya, sampel size. Sampel size wajib besar. Ya, wajib besar. Tuh. Sementara yang ini sampel size-nya, nah, boleh kecil. Nah, kalau besar gimana? Yuk lebih boleh lagi. Gitu ya. Nah, terus apa lagi? Distribution. Nah, ini berikutnya distribusi data wajib berdistribusi normal. Nah, sementara yang ini don't care, ya, don't care, bebas, gitu ya. Nah, gitu. Oke, paham ya sampai sini. Nah, kapan kita pakai VB-SEM atau PLSM? Kapan kita pakai CB-SEM? Jadi nanti kalau ditanya waktu skripsi, skripsi. Tesis, why use PLSM instead of CB-SEM? Loh, Anda dengan gagah berani, perkasa, percaya diri, mumpuni, dan seterusnya menjawab. Gitu ya. Oke, lanjut. Langkah demi langkah. Ya. Langkah demi langkah. Yuk, perhatikan nih, ini teorinya wajib nih. Soalnya kalau Anda nggak teorinya main bak 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 nggak tahu. Ntar begitu ditanya, miak 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 nggak tahu ya, nggak bisa jawab. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ada 8 tahapan. Yo, 8 tahapan. Pertama, specifying structural model. You need to specify your model. Gitu. Specify your model. Yang mana itu specify itu kayak gini, you need to draw. Nih kayak gini nih, nih specifying model nih. Nih gambar ini nih nih. Y1, Y2, Y3, Y4 nih. Ini nih. Itu yang langkah pertama. You need to draw your model, ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, specifying the measurements model, menentuin tuh relationnya piye yang mana model 2. Langkah kedua tuh yang ini. Ya, antara X1 X3 ini ke Y1 gimana panahnya? Ke sini kah atau ke sini kah? Tuh, ini langkah kedua. Jadi langkah pertama baru ada Y1, Y2, Y3, Y4 tuh langkah pertama. Langkah kedua, tiap-tiap Y tadi itu dicemplungin X-nya dan ditentuin arah panahnya. Itu namanya specifying the measurements model. Langkah yang ketiga, collecting, examining the data. Anda ngumpulin tuh datanya lah ya. Iya, datanya nggak dikumpulin, bagaimana tuh model dicemplungin, ya kan? Kumpulin datanya, ya dikumpulin tuh. Anda kejar-kejar tuh responden, ya kan? Oh, dikejar-kejar. Ayo, ngisi nggak lu, gitu kan? Suruh ngisi tuh responden, ya kan? Nah, dikumpulin datanya, ya nggak? Berikutnya baru running model, ngek pakai Spark PLS, ngek. Nah, langkah 5 assessing ya, kita lihat hasilnya nih. Pie hasilnya bagus nggak? Either untuk reflektif maupun formatif, itu langkah 5. Langkah 6 baru kita melakukan resultnya gimana overall secara keseluruhan, pie udah bagus apa enggak. Ya langkah ketujuh advance itu kita melakukan analisis lebih dalam lagi, ada enggak model yang harus disesuaikan, dilakukan fine tuning. Yang kedelapan langkah terakhir interpretasi, gitu tuh. Jadi nanti kalau Anda melakukan daripada tesis menggunakan daripada PLSM ya ada 8 tahapan ini ya. Langkah nomor 5 ada 2 tuh, 5A, 5B. 5A, 5B Anda lakukan kalau ada
reflektif dan formatif. Tapi kalau reflektif doang 5B nggak usah ya. Kalau reflektif doang nggak boleh. Ini menjadi semacam rule of thumb bahwa harus ada yang reflektif. Nggak boleh semuanya formatif, paham ya? Jadi, reflektif semua boleh, yang nggak boleh itu formatif semua. Jadi, kalau formatif reflektif, boleh. Reflektif doang, boleh. Formatif semua, oral. Gitu ya, ingat-ingat tuh, please keep in mind. Lanjut perjuangan. Nah, ini contohnya nih. Ini yang contohnya tadi adalah menggambar ya. Menggambar nih. Oh, ini ada yang kayak gini bentuknya. Ngek, ngek, ngek. Ini gimana nih bacanya nih? Pie bacanya. Berarti satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Dan loyalty dipengaruhi oleh satisfaction. Loyalty tidak dipengaruhi oleh reputation. Ini bacanya begitu. Jadi ini arah panah tuh mempengaruhi berarti ya. Jadi satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Loyalty dipengaruhi oleh satisfaction. Gitu cara bacanya. Ya. Kemudian ada kayak gini nih, ngek 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 gitu ya. Artinya artinya Berarti satisfaction dipengaruhi oleh reputation. Loyalty dipengaruhi oleh satisfaction and also reputation. Gitu tuh bacanya. Paham ya? Ini bagaimana ini? Bagaimana ini nih? Gambar kayak gini nih. Artinya, loyalty itu dipengaruhi oleh satisfaction. Tetapi, besarnya pengaruh satisfaction terhadap loyalty dimoderasi oleh income. Jadi nih, si satisfaction ini ya, pengaruhnya terhadap loyalty dipengaruhi oleh income. Namanya moderating. Ya, dimoderasi, dipengaruhi. Jadi, ini nih bisa gede, bisa kecil, bisa tinggi bisa rendah, pengaruhnya terhadap loyalty di cawe-cawein sama income. Jadi income nih yang cawe-cawe. Ya, income nih cawe-cawe terhadap satisfaction dalam rangka mempengaruhi loyalty. Gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ada yang namanya multi-graph analysis, ya MGA, multi-group analysis, MGA, ya MGA. Nah, multi group itu secara model sama persis, modelnya sama persis, tetapi ada yang membedakan. Contoh di sini misalnya jadi cermin. Ya, Anda pengen mengetahui ada nggak perbedaan model ini pada laki-laki maupun perempuan? Atau misalnya kelompok usia, kelompok anak-anak, kelompok remaja, atau mahasiswa tingkat 1 dengan tingkat 2, atau prodi A dengan prodi B, atau kampus A, kampus B, atau negara A, negara B, atau apapun. Pokoknya dua kelompok yang berbeda. Jadi secara modelnya sama, tapi karakteristiknya beda. Itu kemudian dibandingkan, ada nggak perbedaannya. Ini namanya multi-group analysis. Gitu ya. Nah, ini contoh, ya, contoh kayak gini. Jadi, COM dipengaruhi oleh CESOR dan ATER. CESOR ada 5 indikator yang mempengaruhi, ya berarti dia forming, berarti formatif. ATER juga formatif, sementara ini, COM 1, COM 2, COM 3 adalah reflektif ya. Jadi, COM 1 merupakan refleksi dari COM. COM 2 merupakan refleksi atau proksi atau wakil dari COM dan seterusnya. Nah, ini pemaknaannya. Apa itu bedanya formatif reflektif? Loh, kalau reflektif, lihat, irisannya banyak. Antar indikator irisannya banyak. Kenapa? Karena saling mempengaruhi. Tapi kalau formatif, irisannya sedikit. Independen satu sama lain. Nah, ini contohnya. Ya, contoh misalnya ada variabel Y1. Nah, ini reflektif nih. Lihat, ini reflektif. Lihat, hampir sama. Coba lihat. Nadanya, apa namanya, aspeknya mirip-mirip. Ya, tone-nya mirip-mirip. Rasanya mirip-mirip ya 11-12. I appreciate this hotel, I am looking forward staying in this hotel, I recommend this hotel. Kan mirip, saya merekomendasikan karena saya mengapresiasi gitu kan, saya nanti akan nginep lagi yo karena saya memang merekomendasikan, saya juga mengapresiasi. Jadi ada keterkaitan each other. Jadi if you has this kind of indicators, so you can determine this relationship is reflective measurements. Gitu ya. Coba lihat kalau yang formatif. Lihat. The service is good. The personnel is friendly. The room are clean. Ini beda. Layanan, orangnya, ruangannya. Kan jaka sembung itu. Meskipun sama-sama mungkin dalam satu hotel. Ya, tapi ini layanannya, ini orangnya, pegawainya, ini ruangannya. Maka dia menyusun formatif. Nah, ya paham ya?
Nah, terusnya itu adalah guidelines ya. Mau nentuin tuh nanti Anda puyeng tuh. Ini formatif apa reflektif yo? Formatif apa reflektif yo? Gitu ya. Nggak usah puyeng ya. Ini ada panduannya. Ya, ini ada panduannya ya. Dan Anda tinggal baca ya. Tadi udah saya ceritain sebagian besar. So you can read by yourself. Gitu ya. Oke. Terakhir kelar. Oke, saya mau demoin PLS-nya dulu ya. Untuk pertemuan ini saya mau demoin dulu pertemuan Smart PLS yo. Anda install Smart PLS yo. Smart PLS. Jadi nanti install Smart PLS. Ketik aja Smart PLS di Google. Waduh, ada pricing lagi. Ya, Smart PLS. Nah, Anda ketik Smart PLS gitu ya. Nah, nanti ada paling atas ya smartpls.com. Nah, nih ketik Smart PLS. Ya, Smart PLS. Smart PLS sekarang versi udah 4 ya. Versi terbaru adalah versi 4. Loh. Iya toh ya. Nah, versi 4 ini berbayar sebenarnya. Ya, lihat. Lihat pricingnya. Regone berbayar gitu. Nah, tapi ada yang versi Gretong ya. Versi Gretong. Ya, versi gratis. Ya, ada versi bayar. Versi bayar ada yang profesional, ada yang floating license, ada yang enterprise. Wow. Kalau kampus mau ngelanggan, kampus siap-siap kehilangan uang 77 juta. Ya lumayan tuh, berapa mahasiswa hilang tuh. Gitu ya. Tapi kalau gratis, free, terbatas. Ya limited. Ya limited itu apa? Salah satunya adalah nih. Nih, tuh. Cuman bisa 100 responden. 100 data, 100 rekor, 100 baris. Jadi kalau nanti misalnya tadi Anda membutuhkan 155 gitu, Anda tadi itu 155. Loh, 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 loh. Nah, ini dia. Kalau Anda pengen 155 orang iso. Ya, nggak bisa. Ya, karena dia hanya dibatasin sebanyak 100 records. Ya. Wes, kalau pengen download, ya udah tinggal klik download. Ya, Smart PLS. Nah, tinggal klik download ya. Nanti terus diinstal, double klik, klik, klik gitu ya. Nah, nanti keinstall, nanti akan ada di desktop nih. Ya, Smart PLS. Ya, Smart PLS. Yuk, saya jalanin double klik. Ya, perhatikan saya demoin. Nah, ini ya. Smart PLS tampilannya kayak gini. Nah, oke, yuk, 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 kita bikin model. Di sini dia udah ada contoh model. Kita bisa pakai PLSM misalnya yang atas corporate reputation. Nah, ini dia. Corporate reputation itu yang modelnya adalah ini. Kita pakai nanti yang reduce data ya. Dia data aslinya 344. Nah, yang kom kusa sama core sama ater sama perf sama qual ya. Ini modelnya, lihat modelnya saya contoh dulu. Ini simple modelnya kayak gini. Saya simpen dulu ya, sebentar. Saya amanin dulu biar saya ingat. Nanti saya bikin apa? Saya bikin. Nah, lihat, perhatikan nih. Com like cusa cusel. Oke. So I have the data. Here is the data. Oke, langkah pertama nanti setelah saya punya data, datanya ini ya. Ini datanya ini, ya. Oke, setelah saya punya data, saya bikin gambarnya, gitu ya. Oke, saya bikin baru, misalnya new project, gitu ya. Misalnya apa tadi? Corporate reputation, corp reputation. Oke, biar beda ya. Oke, saya punya nih corp reputation. Nah, kemudian ini gambar anunya nih, anunya apa namanya? Eh, saya taruh di sini, dah. Jadi datanya sekarang dia udah di dalam datanya, saya drag and drop, jadi datanya udah di sini. Oke, sekarang saya bangun modelnya. Ya, cara bangun modelnya pilih yang ini. New PLSM model. Oke, namanya PLSM model, PLSM corrupt apa itu reputation. Rep, ya saya singkat. Gitu yo. Save. Loh. Ya udah, gambar. Ya, cara gambarnya gimana? Oke, saya iniin
ya, biar dua ini, lihat. Dah, yuk kita gambar yo. Gambar yang ini ya. Kelihatan ya? Ya, udah kelihatan ya. Yuk, lihat. Variabel pertama kompor. Nih, ini yang ini laten variabel. Jadi yang ini yang biru namanya laten variabel. Yo. Biru-biru ini tadi laten variabel. Ini indikator yo. Indikator. Ini multi item. Ini single item. Ini berarti apa? Reflektif yo. Reflektif. Ini reflektif. Nah, semuanya reflektif. Ya, nggak ada yang formatif. Yuk, pertama select gitu ya, kursor. Kemudian klik yang ini, laten variabel. Nah, dia berubah ya. Anda klik, nah di sini kemudian Anda tinggal drag and drop. Ya, tinggal drag and drop. Lihat. Ya, Anda tinggal apa nggak mau? Sebentar. Laten variabel. Nah, sorry. Skip. Double klik dulu di sini ya, double klik. Kasih nama apa? Jangan alpha. Kasih nama apa? Com. COMP. Loh, enter. Nah, tuh, com kan jadinya? Kok warnanya oranye ini biru karena belum kelar. Nanti kalau udah kelar jadi biru dia. Variabel kedua di bawahnya double klik ya, kita ketik di sini light. Enter. Ngek. Ya, variabel ketiga di sini double klik, kita kasih namanya apa? Chusha. Enter. Variabel keempat double klik, kasih namanya apa? Chusel. No, no. Ya. Waduh, waduh, kok nggak teratur ya? Udah klik select lagi, ya udah tinggal digeser-geser ngek. Ngek, ya kan? Ngek gitu ya. Nah, bisa ngek dia. Ya kan? Ngek, ngek. Loh, gitu ya, mudah ya. Oke, berikutnya. Sekarang kita kawin ini. Kom, anak buahnya, indikatornya kom 1, kom 2, kom 3. Ya, bentuknya adalah reflektif. Ya toh? Mana kom 1, kom 2, kom 3? Nih, ngek. Anda tekan tombol kontrol ya. Kontrol, kontrol. Tinggal drag and drop. Lihat, perhatikan. Drag and drop. Lihat. Tekan tombol mouse kirinya, tarik geser ke sini nih. Ini lepas. Kursor ada di dalam sini, jangan di sini ya. Di dalam bodinya ya, lepas. Cerot tuh, otomatis. Lah 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 lah. Itu dia di sebelah kiri. Kenapa saya di sebelah kanan? Ya rubah lah. Caranya gimana? Dari sini klik kanan, rubah align indicators to the left. Cerot tuh. Ya toh? Kemudian like satu, like dua, like tiga. Like mana? Like nih ya. Like satu, like dua, like tiga. Tekan komen ya, pakai tombol komen ya. Kontrol ya. Drag and drop taruh sini, cerot. Loh, kok ke kiri ya kanan lah. Tinggal klik kanan, align left. Loh, selesai. Cusa sendirian. Drag and drop aja. Ngop. Ke kanan mas. Ya, ke kanan. Ke kiri. Loh. Ya toh. CWSL ada tiga. CWSL 1, CWSL 3. CWSL curut. Loh. Ngop. Nah, udah sama ya dari situ ya. Oke, saya ke select lagi. Saya terlalu jauh deketin deh. Nah, terus tinggal apa yang belum? Panah-panahnya ini toh. Panahnya yang mana? Connect. Ya, connect. Nggak ada 5 menit loh ya saya ngerjain connect. Taruh, klik di sini, klik ke sini. Kan dari sini ke sini kan? Berarti klik di sini, terus klik sini. Lihat. Di connect ya. Klik di sini. Double klik. Aduh, sebentar. Connect, klik. Oh, sorry, di drag and drop. Sorry, di drag and drop. Nah, gitu ya. Drag and drop ya. Lepas. Kursor tekan tombol kiri, drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Dari sini drag ke sini, lepas. Selesai, nggak ada 5 menit. Balikin lagi ke select ya, balikin lagi select. Selesai, nggak ada 5 menit tuh bikinnya. Bayangin tuh, nggak ada 5 menit. Ya, cepat sekali. Yuk kita running, kita running. Kita running, sekarang waktunya action. Ini langkah yang keberapa tadi tuh? Specifying ya. Runningnya kita pilih calculate, pilih yang ada dua nanti ya, ini dan ini. Ini dan ini, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang pertama ini dulu, klik. Loh, terus setup ininya di patch standardize default. Dah, biarin ini, nggak ada yang dirubah. You don't have to change the parameters, ya. Biarinin aja, begitu dia.
Terus, klik ini, start calculation. Cerot. Tuh, udah kelar. Langsung keluar angkanya. Lo, langsung keluar angka. Tadi yang katanya pet koefisien yang mana? Pet koefisien ini dia nih. Ini satu. Nih, nih, nih. Nih, itu namanya pet koefisien. Ini namanya loading faktor. Gitu. Ini namanya loading faktor. Ini nih 0,37 namanya R square. Tuh ada tulisannya R square. Ini R square. Ini namanya loading apa ini namanya pet koefisien, ini loading faktor, loading faktor, loading faktor. Gitu. Kalau cuma sendirian otomatis satu yo. Kan cuma sendirian artinya dia adalah dia adalah dia. Ya satu. 100%. Begitu dia, mudah sekali. Gitu kan? Terus, itu running yang pertama. Kita running yang kedua. Nanti datanya bisa di-save yo, bisa di-save ke Excel, bisa ke HTML yo. Oke, back. Kita calculate yang kedua yo. Ini angkanya ya, pet koefisiennya yo. Sekarang bootstrapping. Nah, bootstrapping ini nanti akan menghasilkan nilai p-value dan p-value untuk signifikansi. Untuk signifikansi. Dah, yang lainnya biarinin ya. You don't have to ngoprek-ngoprek pusing-pusing. Tinggal klik start calculation. Lihat. Tuh dia. Ini berarti p-value nih. Berarti ini signifikan ya. Ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan. Ini berarti nggak signifikan. Ya, ini berarti pengaruh kom terhadap cusel itu tidak signifikan. Pengaruh kom terhadap cusel itu tidak signifikan. Gitu ya. Nangkep kan? Ini komnya saya mau ke atas ini. Oh, tinggal begitu aja. Ini saya geser klik, udah di situ ya. Susah nih, klik, pindahin. Nah, itu tinggal dipindahin itu. Ngik. Suka-suka ya. Nah, itu dia. Selesai itu. Tiba begitu doang ya. Nah, nanti kita tinggal narasikan, gitu ya. Ini tinggal kita narasi. Ini p-value nih berarti, ini berarti p-value. Ini bisa diganti p-value ya. P-value tuh. Lihat ya. Kalau nilai p-value di atas 1,96 berarti dia signifikan pada CI 95%. Ini kan di bawah 1,96, bahkan di bawah 1,28. Yang tadi itu, yang nggak signifikan tuh. Terbukti di p-value-nya cerot. Loh, gede. Apa, di atas 0,05. So, ini nggak signifikan. Gitu ya, mudah sekali. Nanti mungkin pertemuan besok ya, saya akan detailkan satu persatu nih makna daripada ini. Ya, kalau mau ngeluarin makna daripada itu, Anda harus balik dulu ke calculate PLSM. Ya, start. Nah, baru keluar dia nanti. Nah, baru keluar nih. F square keluar. Ya toh? Construct validity keluar. Ya toh? Fifth keluar. Ya toh? Nah, dan seterusnya. Nanti ini mungkin di pertemuan besok, saya akan detilkan satu persatu makna dari tiap-tiap angka ini. Ya, bagaimana kemudian kita menarasikan. Gitu ya, teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan, silahkan. Jadi mudah sekali ya. Paling nanti interpretasinya. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas Pak. Bingung? Pernah belajar beginian nggak nih? Belum, Pak. Oh, Belum, Pak. Belum. di Wima doang yang kayak begini. Iya, iya, Pak. Iya Iya, dong, Wima. Pak. Iya, ditawan. Wima. Posiup sudah, Pak. Hah? Iya, Wima dilawan. Gitu. Mau pingsan sudah kami lihatnya. Lumayan bingungin Pak. Banyak buletan. Memang enak, Pak. Iya, asik ya, belajar begini. Ya enggak? Asik. Ini banyak nanti yang bisa Asik, kita Pak. katakan ini, gitu ya.
Jadi nanti ini angka-angka ini kita kata-katain, ya kan? Angka ini kita kata-katain, gitu kan? Angka Pengolahan data ini ya, Pak. Hah? Kenapa? Nah, nanti kan ini nggak signifikan nih, ini harus dibuang. Crot tuh, ini berarti kayak gini nanti modelnya. Gitu, Pak. Ini berarti nanti kayak gini. Jadi nanti di dalam STEM ada initial model, ada final model. This is the final model. Model akhir. Kenapa model akhir? Di dalam model akhir adalah semuanya signifikan. Nggak boleh nggak ada yang signifikan. Semuanya Iya. signifikan. You can display the t-value. Ya. Like this. Ya. T-value, outer modelnya juga t-value. Lihat, t-value. Or you can display in terms of p-value for both measurements. Loh, gitu. Mantap. Ya. Tuh, ya gitu, ya kan. Mudah sekali, ya. Ini lebih Mudah, enak nih, Pak. setengah mati. Dulu waktu di Smart PLS versi pertama, lihat, waktu Smart PLS versi pertama, kita ngitung manual loh. Nih, ngitung manual yang mana nih? Saya unjukin ngitung manualnya nih. Waduh, saya jelasinnya sampai bebusyah. Ini manual. Manual. Nggak ada di PLS versi 2. Mulai ada versi 3. Ini manual. Terus nih, ini manual. Ini manual ngitungnya. Ya, calculate by hand. Manual. Aduh, ngajarnya bebusah itu. Nggak ngerti-ngerti mahasiswa, ya kan? Sekarang nggak perlu ngitung. Ngek, keluar angka. Ya, begitu dia. Nanti semuanya ini harus dinarasikan. Ini artinya apa? Gitu ya. Ini artinya apa? Ya toh? Ini artinya apa? Gitu kan? Ini apa artinya nih barang? Ya toh? Ini apa artinya? Efeknya apa? Semuanya harus dinarasikan. Nggak ada yang ketinggalan. Nah, maka nanti laporannya banyak di mana? Di disertasinya, di tesisnya gitu. Ya. Tapi nggak usah Iya. khawatir ya, ini mudah sekali. Don't you have to worry. Mudah sekali. Kalau Anda udah pernah memahami regresi dengan baik, belajar ini tuh enak, mudah. Gitu ya. Mudah belajar ini. Gitu. Ini namanya final model. Ya, model sebelumnya kan ada dari sini ke sini. Nah, ya kan? Karena ini nggak signifikan, jadi nanti Anda ketika di laporan bikin 2. Ini namanya model awal, ya. Nanti ini karena ini tadi nggak signifikan dihapus. Ya, sorry, kembali ke seleksi. Iya. Diklik del. Nah, ini model akhir. Ya. Jadi nanti ketika Anda bikin pemodelan bisa jadi model awal, model akhir sama. Itu tandanya apa? Kalau model awal, model akhir sama 100%, berarti nggak ada yang dibuang. Jadi yang dibuang bisa aja garis ini, perhatikan, bisa aja yang dibuang garis, ya. Bisa aja yang dibuang ini nih. Bisa aja yang dibuang nanti ini. Dol, bisa aja tuh dibuang nih nanti. Jadi yang dibuang tuh begini. Bisa aja model akhirnya kayak gini. Macam-macam. Ya, bisa aja model akhirnya kayak gini. Ya. Tapi nggak boleh haram hukumnya Anda ngebuangnya ini dibuang. Ini dibuang. Ini dibuang. Wah, itu gagal penelitiannya. Karena dia jadi kuning dong, jadi Golkar, maka dia harus dibuang. Waduh, timbang begini doang model akhirnya, nggak lucu banget. Jangan sampai terjadi model kayak gini, nggak lucu. Ya. Tapi tetap lulus nggak sih modelnya? Ya lulus juga, nggak masalah, tetap lulus. Ya. Itu biasanya gimana? Kalau kayak gitu berarti Anda desain pertanyaannya yang kurang mantep. Nih, desain pertanyaan ini kurang mantep. Ya, kurang bagus. Jangan juga sampai delete semua gitu ya. Kalau dia delete semua ini gimana? Nggak ada anaknya. Hapus juga. Wah, meong. Maka nanti ada triknya. Triknya ini minimal 3 indikatornya. Jangan kurang dari 3. Kalau kurang dari 3, misalnya 2 nih. Yang ini ternyata nggak signifikan. Jadi sendiri kan dia. Sama kayak ini. Ya tuh? Nggak lucu tuh. Ya, nggak bisa kayak gitu. Jadi minimal 3. Gitu ya. Idealnya 5. Jadi kalau ini ada 5, hilang 1, masih ada 4. Hilang 2, masih ada 3, aman. Gitu ya. Makanya minimal 3, idealnya 5. Itu yang pertama. Ini kan nanti ada pertanyaannya nih. Butir pertanyaannya. Maka butir pertanyaan minimal 5. Kenapa? Karena butir pertanyaan tuh nanti Anda harus eksamin apakah dia valid atau reliable enggak.
kalau dia nggak valid dibuang. Sama, ini juga kalau nggak valid buang gitu. Butir pertanyaan juga sama, kalau nggak valid dibuang. Maka desain pertanyaannya harus 5 ke atas. Satu ini nanti nih, satu indikator ini nanti ada pertanyaannya kan? Ada pertanyaannya. Nanti satu indikator itu pertanyaannya minimal 5 tuh. Ya, bagus-bagus 7. Jadi nanti kalau ternyata ada 3 4 butir pertanyaan yang nggak valid, Anda delete. Tetap oke. Gitu. Jadi ada triknya tuh. Jadi nggak sembarangan melakukan penelitian. Sehingga nanti model yang dihipotesiskan, ini kan hipotesis nih. Kita belum tahu apakah dia signifikan apa enggak. Kita tahu signifikan ketika kita lakukan ini, ya toh, lakukan pengujian. Baru kita tahu dia signifikan apa enggak. Kan gitu. Iya kan? Begitu. Jadi nanti akan ada mekanisme desain perancangan daripada kuesioner, ya. Sehingga kalau perancangan kuesionernya bagus, maka harapannya signifikan, nggak ada yang dibuang. Tapi kalau ternyata misalnya salah, ini kan salah satunya dibuang, ya nggak apa-apa. Kalau ini dibuang ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau gini nggak masalah nih Mas ini. Even ini dibuang pun masih oke. Ya, kalau ini dibuang masih oke. Kenapa masih oke? Semua variabel masih eksis. Semua variabel masih eksis. Atau ini dibuang, gitu ya. Ini dibuang juga masih oke. Kenapa? Semua variabel masih eksis. Gitu ya. Ini kayak gini boleh, gitu ya. Ya lengkap ya lebih oke lagi. Oke, gitu saya kira. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya Pak Adi. Ya. Ya. Nah, ini yang di gambar-gambar ini untuk yang bulatan-bulatan hijau ini kan kalau saya nggak salah ini variabel laten ya Pak Adi ya. Ya. Nah, sebelumnya kalau saya juga nggak salah memahami tadi Pak Adi menyampaikan bahwa kalau di SEM itu tidak ada lagi istilah apa namanya variabel dependen begitu ya. Iya. Ya. Ya, betul. Nah, yang saya juga masih belum bisa apa namanya ekstrapolasinya. Nah, untuk variabel-variabel laten ini itu kira-kira contohnya dalam penelitian seperti apa yang kita bisa langsung menebak bahwa oh ini adalah sebuah variabel laten ini. Iya. Ya. Ya. Nah, gampang. Tadi definisinya sebuah konstruk atau variabel disebut laten kalau dia nggak bisa diukur secara langsung, nggak ada metriknya, nggak ada metriknya. Misalnya suhu tubuh kan ada metriknya apa? Termometer. Satuannya derajat Celcius atau derajat Fahrenheit, gitu kan? Berat badan ada metriknya apa? Timbangan. Metriknya apa? Kilogram. Tinggi badan ada meteran. Satuannya apa? Sentimeter. Metriknya sentimeter atau meter. Iya. Gaji pokok apa? Ada apa? Uang. Satunya apa? Rupiah. Kan gitu. Nah, tapi kalau ada variabel yang nggak ada termometernya, nggak ada metriknya, nggak ada barometernya, nggak ada alat ukur yang spesifik, berarti dia laten, otomatis laten. Contoh, kepuasan, kebahagiaan, motivasi, niat, perilaku, ya kan? Dukungan sosial, ya kan? Perilaku, penerimaan teknologi, ya kan? Kebutuhan, dukungan keluarga, ya kan? Dan seterusnya. Itu ada termometernya, ada barometernya, ada timbangannya, nggak ada. Maka variabel yang demikian pasti adalah laten variabel. Ya. Apakah kita bisa mengatakan bahwa variabel-variabel yang atau penelitian-penelitian yang kualitatif itu bukan yang kuantitatif itu pasti apa namanya variabel laten gitu? Ya nggak harus. Kalau dia usia, melibatkan jenis kelamin, melibatkan jumlah konsumsi kopi, melibatkan kepatuhan minum obat, melibatkan aktivitas fisik, itu bukan laten itu. Iya kan? Oh, tergantung variabelnya. Jadi kalau variabelnya ada angka metriknya, ada matematikanya, bisa diukur secara langsung, berarti dia bukan laten. Ya, bukan
laten variable ya, tetapi dia variabel Ya. yang bisa diukur secara langsung atau observed variable. Variabel yang diukur secara langsung atau laten. Laten itu nama lainnya unobserved. Nggak Iya. bisa diamatin secara langsung. Iya. Nah, begitu. Ya, jadi banyak. Sebenarnya variabel-variabel penelitian di bidang kesehatan itu segambreng yang laten kan? Iya. Coba aja Betul. cek kepuasan, motivasi, kepemimpinan, ayo dong. Segambreng kan? Penelitian yang Ya. melibatkan kepemimpinan, motivasi, dukungan sosial, dukungan keluarga, peran teman sejawat. Waduh, segambreng itu. Itu laten Iya. semua itu. Iya. Iya. Betul. Betul. Ya kan? Nah, Iya. Siap. Makasih Pak Adi. Ya mulai ada gambaran soalnya ini. ya seperti itu. Jadi nanti untuk ngukurnya gimana? Ya pakai indikator gitu. Nanti indikator itu Ide. gimana ngukurnya lagi? Ditanyain melalui butir-butir pertanyaan. Kayak tadi tuh nih, mana tadi ini ya. Nih, lihat. Nah, ini kan butirnya nanti nih, gitu ya. Iya. Iya. Oh, jadi seperti itu. Yo, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak izin bertanya. Yo, Pak, mohon maaf agak ramai di sini. ya, Terkait yang butir-butir pertanyaan itu, kira-kira apakah perlu uji kuesioner dulu Pak sebelum itu memang betul-betul diluncurkan untuk diisi oleh responden? nah itu pertanyaan bagus. Ada dua pendekatan, yaitu sama waktu Anda skripsi, ya sama. Ada dua pendekatan, ya. Anda uji dulu ke sekelompok responden sebelum ke responden yang sebenarnya, atau langsung gitu. Nah, kapan kita bisa langsung? Kapan harus diuji dulu, gitu ya. Nah, sebaiknya diuji dulu kalau gitu ya, desain kuesioner tadi itu murni dari kita, tidak berdasarkan dari kuesioner yang udah dibuat oleh orang lain. Nah, itu pertanyaan bagus. Ada dua pendekatan, yaitu sama waktu Anda skripsi. Ya, sama, ada dua pendekatan. Ya, Anda uji dulu ke sekelompok responden sebelum ke responden yang sebenarnya, atau langsung gitu. Nah, kapan kita bisa langsung? Kapan harus diuji dulu? Gitu ya. Nah, sebaiknya diuji dulu kalau gitu ya, desain kuesioner tadi itu murni dari kita, tidak berdasarkan dari kuesioner yang udah dibuat oleh orang lain ya, yang udah ada penelitiannya. Jadi kalau ada kuesioner yang udah dipakai oleh orang lain dan orang lain itu udah melakukan analisis dan ternyata memang valid dan reliable, so we don't have to ya ngoprek lagi gitu kan, karena sudah terbukti, kita tinggal pakai. Tetapi nanti ketika kita pakai, kita tetap melakukan uji validitas ya, uji validitas gitu. Tetap di akhir, di ujung, tetap semua responden kita cemplungin uji validitas dan reliabilitas butir ya. Nanti kalau ada butir pertanyaan yang tidak valid, dibuang. Jadi nanti indikator itu isinya misalnya nih cusel 1 ada 5 pertanyaan ya. Skala Likert pilihannya 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Jadi kalau dia jawab 5 semua, maka cusel 1 itu nilainya 25. Jadi nanti diagregasi. Jadi cusel 1 itu diagregasi nilainya. Ya. Jadi kalau ada 5 butir ya, 5 butir pertanyaan itu dijumlahin. Ya, jadi nanti cusel 1 itu merupakan penjumlahan dari isian tiap butir pertanyaan. Tapi yang valid ya, yang nggak valid dibuang. Jangan ikut dijumlahkan. Gitu. Jadi ada dua. Kalau Anda memang ngarang sendiri, maka silakan lakukan. Tapi kalau misalnya Anda melakukannya itu memang merupakan adopsi atau adaptasi dari penelitian orang, kan banyak paper yang memberikan kuesionernya banyak ya. So you can adapt or adopt gitu kan. Ya udah, you don't have to melakukan project atau piloting
ya langsung aja sebar ke responden sesungguhnya, tapi tetap di ujung nanti setelah semuanya terkumpul tetap dilakukan uji validitas dan reliabilitas butir. Abilitas. Tetap. Jadi jangan langsung dipakai begini, nggak boleh, tetap di screening, tetap ada uji validitas dan reliabilitas meskipun kuesionernya Tadi di depan TV dah, sama itu. kayak. Nah nanti gini, bisa jadi misalnya bisa jadi nih Cusel 3 bisa jadi nggak signifikan, harusnya kan di delete, bisa jadi, tapi bisa jadi Anda pertahankan. Nah ketika begitu Anda harus punya landasan, Anda harus punya alasan yang kuat kenapa dia dipertahankan. Umumnya salah satu alasannya adalah karena penelitian sebelumnya, penelitian orang lain yang mengatakan bahwa Cusel 3 ini adalah signifikan. Cusel 3 ini sangat berperan terhadap Cusel sehingga Anda tidak buang. Itu masih oke. Jadi bisa jadi ketimbangannya itu tidak murni angka-angka yang ada di sini, tetapi juga bersumber dari hasil penelitian sebelumnya. Penelitian orang lain ya sebelumnya begitu. Jadi bisa jadi ada yang terpertahankan. Gitu ya. Nah, itu nantilah ya trik-triknya itu nanti ya banyak. Jadi nggak harus berbasis angka murni, tapi bisa berdasarkan temuan-temuan dari penelitian orang lain sebelum kita yang menggunakan konstruk yang sama. Untuk uji validitas ini nanti apa ada materi tersendiri? Untuk uji validitas butir nanti di Jamovi atau SPSS, karena di SEM ini nggak ada validitas butir. Di SEM ini, di PLS ini adanya validitas reliabilitas indikator, karena dia levelnya indikator bukan butir lagi. Lihat, udah nggak ada butir di sini kan, adanya indikator. Jadi nanti di SEM ini levelnya udah indikator. Lah butir di mana? Di butir itu nanti Anda ngopreknya di Jamovi atau di SPSS. Waktu S1 dulu kan Anda pernah melakukan uji validitas butir di SPSS toh? Nah, Ya. you conduct the same. You conduct it the same way. Gitu. Yuk, ada lagi? Ya Pak, terima kasih. Iya, satu lagi Pak Adi. Iya. Ya. Ini masih dari gambar ini Pak Adi, misalkan variabel laten bisa lihat contohnya misalkan yang kom. Nah, yang kom itu kalau di gambar ini kan apa namanya? Merefleksikan ke kom 1 sampai kom 3 tuh reflektif kom 1, kom 2, kom 3. Nah, kalau saya andaikan yang kom itu atau variabel laten yang kom ini contohnya misalkan adalah kepuasan misalnya kepuasan. Ya. Nah, maka yang kom 1, kom 2, kom 3 itu contohnya seperti apa Pak Adi? Yang sebagai refleksi dari kepemimpinan itu seperti apa? Kepuasan apa kepemimpinan? Kepuasan Pak Adi. Oke. Nah, Anda harus punya teorinya. Ya, orang-orang tinggal adopsi, nggak perlu mikir. Orang-orang mengkonstruk variabel kepuasan itu apa dimensinya, apa indikatornya, apa parameternya, itu tinggal diambil gitu. Ya, jadi dari penelitian terdahulu. Jadi nggak perlu ngarang tuh. Ya, nggak perlu ngarang. Jadi misalnya kalau kepuasan misalnya ada 5 dimensi, secara teori ada 5 dimensi. Nah, berarti 5 dimensi itu jadi indikator. Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak ada secara teori, berarti dari hasil penelitian terdahulu. Pasti udah ada orang yang melakukan penelitian yang menggunakan variabel tersebut. Nah, bagaimana kemudian variabel tersebut itu dikonstruk? Ya, bagaimana dia membuat daftar pertanyaannya? Begitu ya. Jadi pemilihan indikator itu tidak hasil pemikiran kita murni, tapi hasil elaborasi ya dari berbagai macam penelitian orang lain gitu. Jadi tinggal banyak baca paper ya. Dan hari ini udah mudah sekali ya, baca paper kayak gitu tuh udah mudah sekali. Kalau zaman dulu harus manual, sekarang udah bantuan AI, ya udah mudah sekali. Bahkan bikin pertanyaan pun minta AI dia 1 menit selesai. Tapi yang nggak bisa AI itu adalah indikatornya tadi tuh. Indikatornya harus teori. Nah nanti untuk menerjemahkan indikator tadi menjadi pertanyaan, you can consult AI. Dan itu udah bagus sekali.
AI itu udah canggih tuh urusan bab begitu canggih. Tapi jangan minta apa indikatornya, no no no, dia akan keliru. Terutama chat GPT, jangan pernah minta chat GPT yang saintifik, dia akan halusinasinya tinggi. Ya jangan pernah. Untuk saat ini ya, we don't know 3-4 tahun ke depan. Untuk saat ini khusus untuk chat GPT enggak. Ada AI lain yang bisa kita minta, tapi bukan chat GPT. Ya nanti saya ajarin di pertemuan terakhir. Oke, Pak. Oh, ada lagi. Boleh satu lagi Pak Adi? Ya. Masih di kom tadi yang bulatan ini, yang variabel laten ini Pak Adi. Ya. Tadi masih di perumpamaan saya kalau kepuasan. Nah, kalau kepuasan itu ternyata kalau kita coba elaborasi di beberapa teori-teori yang ada, kita akan temukan bahwa yang mempengaruhi kepuasan itu ada sekian lah, ada beberapa tingkat. Nah, tetapi kalau lihat di gambar ini kan anak panah juga menuju ke salah satu variabel laten yang lain dari variabel laten sebelumnya. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa dari variabel laten kepuasan tadi itu yang kita dapatkan itu benar-benar itu adalah indikator, bukan variabel laten yang lainnya gitu. Itu dari teori, dari hasil penelitian orang. Makanya di bab 2 itu ada kerangka teori, ada kerangka konsep. Itu dia sumber bahan bakunya. Jadi kita tentuin dia indikator atau bukan, ini variabel atau bukan dari bab 2 itu. Makanya harus ada extensive reading, ya harus ada membaca banyak paper. Supaya nanti ketika kita menentukan indikator, menentukan variabel itu firm, scientific, enggak hasil ngarang. Jadi benar-benar ada landasan ilmiahnya. Itulah hakikat bab 2 ya. Itu hakikat bab 2. Menjadi fondasi model kita. Ya, makasih banyak Pak Adi. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan. Masih ada waktu 3 menit. Pak, kalau misalnya variabel yang dapat diukur menggunakan Smart PLS juga, Pak? Boleh. Tapi jangan semua. Salah satu aja. Contoh dalam kasus yang tadi, gambar tadi, yang mana kira-kira yang bisa diukur? Variabel mana yang langsung directly? Yang mana dari variabel tadi? Bisa ditebak? Mana yang directly? Coba nih. Yang cusol tadi ya? Yang cusol tadi kalau nggak salah ya? Yang cusa. Yang cusa ya. Yang cusa ini bisa juga enggak? Bisa juga butir, bisa juga langsung diukur langsung, bisa. Nih. Jadi dia bisa tunggal nih, tapi jangan semuanya tunggal lah, itu mah nggak jadi SEM. Coba nih, kalau kayak gini jadi SEM apa bukan? Nih kalau kayak gini, jadi SEM bukan? Bukan. Namanya apa? Nama uji statistiknya? Nama kajiannya? Deskriptif. Bukan. Apalagi? Regresi ya? Bukan. Apalagi? Ayo. Generasi kedua. Kan tadi ada generasi ketiga tuh. Generasi kedua. Generasi keduanya apa? PET analisis. Ya. Maka kalau kayak gini kajiannya nanti bukan SEM tapi PET analisis. Yo, PET analisis. Kalau regresi meong-meong nih kalau kayak gini. Regresi unable. Nggak bisa. Kalau regresi itu nanti nggak ada dua gini regresi. Ya, kalau regresi gini. Nah, ini regresi. Jadi, kalau gini PET analisis. Tapi nanti logonya nggak boleh begini. Cukup satu kotak ini aja. Jadi komnya bentuknya kotak, nggak ada ginian. Nggak ada ininya, langsung kotak, nggak ada ininya. Itu namanya PET analisis. Ya, ini nanti menjadi intervening variable. Ya, karena dia menjadi perantara dari antara kom ke cusel. Itu namanya PET analisis. Ya, PET analisis. Jadi kalau kayak gini nih nggak boleh SEM, tapi PET analisis. Cuman gambarnya nggak kayak gini jadinya. Komnya ini jadi kotak, ininya nggak ada. 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 Gitu dia. Ya. Kok bukan regresi? Kalau kayak gini, regresi. Ya. Atau begini, regresi. Atau begini,
regresi. Gitu ya. Jadi beda regresi, pet analisis, SEM. Ya, masing-masing punya karakteristik. Ya, nggak bisa sembarangan. Yo, 1 menit. Ada? Oke ya. Nanti minta tolong PJ-nya mau apa absensi, jangan lupa kirim ke Google Drive. Ini itu dulu pengantar dari saya untuk SEM. Silahkan baca-baca di internet banyak ya, belajar. Nanti hari terakhir kita coba demonstrasi. Kalau bisa udah install Smart PLS yo. By pertemuan terakhir kalau bisa teman-teman udah install Smart PLS, and then we can demonstrate ya the use of Smart PLS, gitu ya. Oke, Pak. ya, nanti kita demo langsung, ya kan? Ya udah bisa install Smart PLS ya. Ya, ini bahan baku nih. Ini kalau Anda bisa nguasain ini, tesis sembari merem. Ya, tesis ya. Terserah ya, tesisnya nanti pakai Smart PLS atau apa tadi tuh kemarin? Meta analisis. Ya, terserah ya. Saya mau dua-duanya boleh nggak? Boleh. ada Smart PLS-nya, ada Meta analisis, boleh nggak? Boleh. Canggih gitu. Ya. Silakan, you are welcome. Demikian saya kira. Ya. Untuk minggu depan itu apa harus sudah minimal menyiapkan data gitu Pak, atau cuma install aja? Data dari saya aja. Tapi kalau Anda punya data juga boleh. Ya, kalau Anda punya Baik, data. Kalau enggak ya it's okay. Kita banyak data. Ya. Nanti ketika skripsi disertasi tesis, datanya wajib diamanin ya, jangan dibuang karena nanti data itu jadi paper. Nah, ya nanti kita kasih tahu caranya. Oke, itu saja teman hari ini kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Pak, terima kasih. Live you. Selamat malam mingguan. Selamat malam minggu. Ya, malam. Terima kasih Pak. Bu Ketua, seat absennya.